Berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berada di awal Juli. Sudah masuk bulan yang ke-7 dan tanpa terasa segala beban berat yang kita alami mungkin sudah mulai berkurang atau Anda akan merasakan bertambah berat. Tetapi yang penting adalah kita tetap merasakan hanya Yesus yang menjadi kekuatan hidup kita. Hanya Dialah yang sudah menopang dan menuntun langkah-langkah kehidupan. Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan yang sudah Engkau selesaikan, tetapi ada juga yang belum selesai. Kami masih merasakan beban itu ada, tetapi kami tetap percaya. Hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan hidup kami, yang menerangi jalan hati kami, yang menerangi jalan kehidupan, yang menuntun langkah demi langkah. Ajar kami bersyukur dan senantiasa melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hanya Yesus yang menjadi kekuatan hidup itu harusnya betul-betul menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang percaya akan karya keselamatan Kristus. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, yang mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah Tuhan itu tidak berat. Nah, ini menarik, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena seringkali kita itu mengalami putus asa, hilang harapan, karena untuk mentaati perintah Tuhan kita katakan sangat berat. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak menjawab. Apakah benar? Ya, inilah yang menjadi tantangan iman, karena orang yang percaya bahwa Yesus selalu beserta, ternyata mentaati firman itu tidak berat. Karena dia yakin, dia percaya Tuhan pasti buka jalan walaupun jalannya tidak seperti yang kita pikirkan. Jalan Tuhan itu jalan yang sangat ajaib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu keluarga terdampak banjir besar. Ya. Kemudian ketika mereka mengungsi ke rumah saudaranya, mereka malam itu hanya bisa membawa beberapa potong pakaian dan juga surat-surat yang penting. Perabot lain sudah nggak mereka pikirkan. Mereka masih bisa membawa sepeda motor satu-satunya, padahal mereka berempat. Jadi ya dengan susah payah lah mereka akhirnya bisa mengungsi ke rumah salah satu saudara. Nah, di sana mereka juga diterima dengan senang hati walaupun tempatnya ya juga sederhana. Ya umpel-umpelan gitu ya, umpek-umpekan. Tapi keluarga di sana juga menyambut dengan gembira melihat ada saudara mereka yang kena musibah. Malam hari ketika mereka mau tidur, mereka keluarga kena banjir ini berdoa. Dan di dalam doa itulah mereka menangis dan mengatakan, Tuhan, kami bisa membayangkan bagaimana banjir yang masih terjadi menutup rumah kami yang kecil dan sederhana itu. Satu demi satu barang yang
kami miliki terendam air, bahkan mungkin ada yang terbawa air. Mereka berdoa sambil nangis. Saya juga bayangkan ya, ketika mereka membayangkan bahwa perabot mereka satu demi satu hanyut, terbawa air, dan mereka sambil berdoa tuh rasanya ngenes ya. Tapi itulah doa mereka. Mereka katakan mungkin 1-2 hari setelah banjir surut, kami akan pulang dan kami tidak punya apa-apa. Tapi kami percaya kami masih punya Engkau. Itulah akhir doa yang menguatkan, dan mereka berkata, terpujilah Tuhan yang mengasihi kami dan yang tetap kami imani bahwa Engkau bersama kami. Lalu mereka mengakhiri doa. Nah, ternyata banjirnya nggak cuma 1-2 hari, cukup lama, dikatakan tidak bisa surut. Akhirnya mereka pasrah. Nah, bukan cuma barangnya, mungkin juga rumah akan mengalami kerusakan-kerusakan berat. Nah, kira-kira sebulan setelah mereka kembali ke rumahnya, jadi artinya mereka bilang banjir surut, lalu beberapa waktu kami tengok rumah kami kotornya bukan main, tidak ada barang yang bisa diperbaiki lagi, banyak yang rusak berat dan sebagainya, yang hilang juga banyak ya. Tapi kami masih puji Tuhan bahwa tembok-tembok rumah masih berdiri, sebagian atap juga masih kokoh, kelihatannya kayu yang agak lapuk, tapi ya masih bisa dipertahankan. Nanti kalau kami punya uang kami akan ganti, takutnya rubuh ya. Nah, lalu mereka mulai tinggal lagi di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan keadaan yang sangat minim, mereka tetap percaya Tuhan beserta. Mereka mulai lagi kehidupannya hari lepas hari, karena awalnya mereka itu memulai hidup dengan bekerja jual makanan. Bapaknya itu sudah pensiun, tadinya seorang supir, lalu karena usia dia dipensiun ya. Lalu dengan istrinya dia mulai jual makanan, nasi bungkus, ada gorengan, ada macam-macam, titip-titipkan. Mereka mulai lagi dengan sisa-sisa modal yang ada, mereka coba bangun lagi, beli alat-alat lagi, walaupun sederhana. Plastik-plastik itulah yang mereka beli, katanya nggak mahal. Lalu kompor mereka juga terpaksa beli lagi dan sebagainya. Mereka mulai menjalani kehidupan. Sampai kira-kira 6 bulan. Mereka katakan 6 bulan setelah banjir kami masih belum bisa hidup dengan baik. Karena jalannya masih tersendat, perabot belum ada, tidur masih seadanya. Lalu tiba-tiba saudaranya itu mengatakan begini, Mas, kowe lu ngorene. Ada apa, Dek? Iki lho, koncoku ini nyari tenaga supir. Aku sudah bilang ada masku, tapi memang sudah dipensiun dari kantor karena usia. Nah, berapa usianya? Oh, segitu enggak apa-apa, saya mau. Karena ibu saya itu justru cari supir yang sudah agak lanjut. Dia tidak mau anak muda suka ngebut. Cari orang yang agak lanjut, yang mau jalannya pelan-pelan. Wah, Bapak ini seperti mendapat durian runtuh ya. Senang sekali, gembira, sukacita, dan berkata, ya aku tak ke sana. Ketemulah mereka. Ngobrol, langsung jadi. Ya. Bapak ini mulai kerja lagi. Ibu itu tetap kerja. Jadi mereka sekarang punya 2 penghasilan. Dan mereka mulai bisa untuk hidup dengan lebih kuat. Mungkin bulan-bulan depan mereka bisa beli bantal, bisa beli kasur, ya, dan sebagainya. Tapi mereka katakan semua terjadi karena Yesus. Saya percaya Tuhan mendengar doa. Tuhan Yesus itu baik, pasti akan ada jalan. Walaupun nunggunya 6 bulan itu ya bukan tanpa air mata. Ya, bagaimana mereka melihat anak-anak harus tidur dengan tikar di alas yang dingin. Tapi mereka tahan terus sebagai orang tua. Mereka katakan sabar ya nak, tetap percaya Yesus. Hanya Yesus yang akan memelihara hidupmu sampai masa depan. Dan ketika bapaknya mulai bekerja, anak-anak itu percayanya bertambah kuat. Iya betul ya. Walaupun waktunya kita harus menunggu, tetapi Tuhan Yesus memelihara. Dagangan ibu tetap laku, sekarang bapak juga punya kerjaan. Lalu anak itu yang besar, yang sudah kelas 2 SMA mengatakan, nanti kalau saya sudah pulang sekolah, sudah persiapan untuk naik kelas 3, saya bantu ibu. Ya, bantu ibu masak. Jadi anak itu
pulang dari sekolah langsung belajar, kemudian dia katakan saya mau bantu ibu. Apa yang bisa saya bantu? Saya akan bantu supaya ibu dagangannya tidak terlalu berat. Ya. Nah, ibunya berkata begini, "Gini nak, kamu kalau pulang sekolah itu kan sekitar jam 2, setengah 3, mampir aja di warung-warung yang pagi ibu sudah titipin nasi dan gorengan. Siapa tahu ada sisa, kan mereka sudah mau tutup juga jam segitu." "Oh iya bu, iya bu." Nah, jadi anak itu pulang, kadang ada sisa 1-2, kadang bersih, dan anak itu berkata, "Terpujilah Tuhan, berarti hari itu mereka masih bisa makan." Sambil nunggu gajian bapaknya yang baru kerja itu kan mereka harus tetap makan. Tapi disitulah ungkapan syukur bahwa mereka berkata, "Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan," karena mereka tahu hanya Yesus yang bisa diandalkan dan bisa memberikan kekuatan pada hidup mereka. Nah, waktu berjalan dan anak itu akhirnya mengatakan, "Gimana kalau ibu nggak capek, setelah masak untuk pagi, kita buat nasi untuk sore. Ya nggak usah banyak macamnya bu, ya 1-2 macam saja nasi bungkus, atau ibu mau beli bikin mie goreng atau apa, nanti kita titipkan lagi, atau gorengannya saja." Ibu itu mengatakan, "Ya sebetulnya aku capek sekali juga enggak, kan dimasaknya agak siang itu toh, sore nanti ya tetap ibu masih bisa tidur, pagi-pagi bangun tetap masak biasa, nggak apa-apa." Ibu itu semangat kerja keras dibantu anaknya, yang kecil ikut bantu, nggak apa-apa saya juga bisa bantu, yang SMP ya. Akhirnya mereka bikin 2 kali masak, yang pagi memang ibunya sendiri karena anak-anak sekolah ya. Tetapi yang sore dibantu oleh anak-anaknya, bahkan dipersiapkan untuk besok pagi, sehingga besok pagi itu ibunya agak ringan. Nah, rezeki mulai mengalir. Memang tidak bisa dibayangkan ya, cukup gitu enggak, kadang-kadang sisanya juga banyak yang mereka nikmati saja untuk dimakan. Tapi mereka katakan, inilah pemeliharaan Tuhan Yesus, karena Dia yang bisa diandalkan. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar, ketika seseorang melakukan perintah Tuhan dengan tidak berat hati, tetap percaya dalam keadaan apapun, maka mereka bisa menikmati. Ya, ketika ditanya, "Apa rahasiamu sehingga kamu bisa tetap percaya pada Yesus?" Mereka katakan, "Saya baca dalam firman Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat untuk dilakukan selama kita percaya." Itulah iman. Tidak ada yang berat. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Kalau kita punya iman, semua kita lakukan dengan sukacita. Jadi kalau kami nangis itu di hadapan Tuhan bukan berkeluh kesah, bukan marah, bukan kecewa. Kami mengatakan bahwa terpujilah Tuhan, memang kami kepingin beli bantal lagi dan Tuhan tahu. Tuhan mendengar doa kami. Pada saatnya kami percaya Tuhan akan bisa memberikan kami bantal dan tempat tidur lagi. Dan ternyata bisa. Jadi bagaimana kami harus kecewa dan marah? Ya, walaupun butuh waktu. Tapi ternyata ketika melakukan perintah Tuhan, kami tahu perintah Tuhan itu tidak berat. Nah inilah. Ya, kalau kita percaya hanya Yesus yang menjadi kekuatan hidup kita, perintah Tuhan itu tidak berat. Dilakukanlah dengan sukacita, dengan keringanan, percaya hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan kami bersyukur bahwa hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami, andalan hidup kami, sebab kami tahu bahwa keselamatan kami sudah Engkau berikan. Oleh karena itu biarlah berkat yang Tuhan berikan juga akan kami terima dengan penuh sukacita menjadi kekuatan hidup baru kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Yesus,